warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ada kendala no slow respon audio di Zoom tadi, akan saya ganti lewat video ini. Gitu ya. Jadi materi kita hari ini kelas 8 fikih 8 tentang puasa. Indahnya berpuasa, sehat, jujur, disiplin, dan taat gitu. Yang pertama kita bahas tentang pengertian puasa dan dalil. Puasa menurut bahasa artinya menahan diri atau mencegah. Jadi puasa itu kan berasal dari kata bahasa Arab. Jadi arti dari puasa, kalau arti langsungnya itu artinya menahan atau mencegah. Nah, kemudian kalau dijabarkan secara istilah, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu gitu. Jadi puasa itu kan artinya menahan diri atau mencegah, menahan diri kita, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar, batas puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Jadi niat puasa itu sebelum terbit fajar gitu ya. Dan beberapa syarat tertentu, syarat-syarat puasa gitu. Nah, kemudian dalil tentang puasa. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu karena itu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi gini, di surat ini, di ayat ini dijelaskan pada malam bulan puasa boleh bercampur, seorang suami itu boleh bercampur dengan istri-istrinya. Jadi gini, salah satu larangan ketika puasa itu adalah jima, yaitu bercampurnya antara suami dan istri. Jadi kalau umpamanya pada siang hari itu tidak boleh, tapi kalau pada malam hari itu boleh, karena malam hari tidak sedang dalam keadaan puasa. Ini khusus puasa Ramadan ya, puasa Ramadan yang wajib dan puasa-puasa sunnah lainnya gitu. Nah, kemudian ini selanjutnya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi gini, dulu zaman dahulu waktu teknologi itu belum canggih, jam juga belum ada, gimana cara kita tahu sudah masuk fajar, gimana cara kita tahu sudah maghrib, sudah waktunya buka puasa, itu pakai benang. Jadi ada benang hitam dan benang putih. Nah, kalau umpamanya satu benang itu sudah mulai kelihatan, sudah mulai jadi kalau umpamanya kita benang itu kan tipis banget. Jadi kalau umpamanya kita itu lihat benang udah kelihatan, itu berarti kan udah terang, berarti sudah masuk waktu fajar, sudah pagi gitu, sudah mulai berpuasa.
Nah, kalau umpamanya benangnya itu udah nggak kelihatan, waktu gelap, sudah maghrib, waktu maghrib itu kan udah mulai gelap, udah hampir gelap, jadi benangnya itu jadi hitam alias nggak kelihatan. Nah, itu sudah masuk maghrib, sudah boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang ketika puasa gitu. Jadi kalau umpamanya zaman dahulu itu tandanya pakai benang putih dan benang hitam, benang warna putih dan benang warna hitam maksudnya gitu. Cuman kalau umpamanya sekarang kan sudah semakin canggih, kita sudah ada waktu-waktu sholat, sudah ada jam dan lain sebagainya, jadi lebih mudah gitu ya. Jadi ini janganlah kamu mencampuri mereka. Jadi kalau umpamanya gini, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi ketika sudah datang fajar, kita puasa sampai malam. Nah, tapi kalau umpamanya sudah mulai malam, sudah berbuka, sudah selesai puasanya, kita boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak boleh dilakukan waktu puasa. Contoh, makan dan minum, bercampur dengan istri, itu kan waktu kita puasa nggak boleh dilakukan. Cuman kalau sampai sudah masuk waktu maghrib, itu boleh dilakukan gitu. Jadi beginilah Allah menerangkan ayat-ayatnya, menerangkan tanda-tandanya supaya kita semua bertakwa begitu ya. Nah, kemudian syarat puasa. Jadi syarat puasa ini ada dua. Yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Nah, apa bedanya syarat wajib dan syarat sah? Jadi kalau umpamanya orang sudah memenuhi syarat, dia wajib, sudah memenuhi syarat wajib, jadi dia harus puasa. Kalau umpamanya syarat wajibnya itu belum terpenuhi, dia boleh tidak puasa gitu. Nah, kalau umpamanya syarat sah itu apa? Syarat sah itu jadi saya nih, misal saya puasa, tapi ada beberapa syarat yang tidak saya penuhi, maka puasa saya tidak sah alias batal gitu ya. Nah, jadi pertama syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu untuk melakukannya, yang kelima suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum wanita, yang keenam menetap atau mukmin alias tidak bepergian gitu. Jadi misalkan ada seorang ada anak SMP gitu ya, anak SMP dia beragama Islam, terus habis itu dia kalau 4 SMP berarti kan sudah balik, sudah wajib puasa. Kemudian dia berakal sehat, dia nggak sedang gila, nggak sedang stres, berarti dia wajib puasa. Kemudian mampu untuk melakukannya. Nah, anak SMP dia sudah mampu belum untuk melakukan puasa? Pastinya sudah mampu. Beda kalau sama anak kecil. Anak kecil belum bisa menahan nafsu, belum bisa menahan lapar, jadi dia tidak boleh puasa gitu. Nah, kalau anak SMP wajib puasa. Kemudian yang kelima suci dari haid dan nifas. Nah, semisal anak SMP itu perempuan dalam keadaan haid, berarti dia nggak wajib puasa. Kalau umpamanya dia tidak haid, berarti dia wajib puasa. Yang keenam mukmin atau menetap, mukim atau menetap. Jadi kalau umpamanya anak SMP tadi nggak kemana-mana, tidak sedang bepergian, dia wajib puasa. Nah, kalau umpamanya sedang bepergian, misal bepergian dari Malang ke Bandung, nah itu kan jarak tempuhnya jauh. Kalau umpamanya dia berpuasa, ditakutkan dehidrasi atau ditakutkan kurang nutrisi, jadi takut nggak kuat gitu. Jadi dia kalau umpamanya sedang bepergian, kalau dia kuat boleh berpuasa, kalau dia nggak kuat nggak puasa juga nggak apa-apa, jadi nggak wajib buat puasa. Nah, kalau umpamanya sudah memenuhi syarat 6 ini, anak SMP tadi ini 6 syarat ini terpenuhi,
nggak sedang kemana-mana, suci dari haid, mampu melakukan puasa, berakal sehat, balik dan Islam, dia wajib melakukan puasa, melaksanakan puasa gitu ya. Nah, kalau syarat sah, misal anak SMP tadi, yang syarat sah ini kan pertama Islam, tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan tidak, suci dari haid dan nifas, kemudian bukan pada hari-hari yang diharamkan. Gitu. Jadi kalau umpamanya anak SMP tadi itu puasa pada puasa dan memenuhi 4 syarat ini, puasanya sah. Nah, kalau umpamanya anak SMP tadi puasa tapi tidak memenuhi salah satu syarat atau 2 atau 3, berarti puasanya tidak sah gitu ya. Terus kemudian pembahasan selanjutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Nah, puasa itu kan ada puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi bedanya niat puasa wajib dan puasa sunnah itu ada pada waktunya. Kalau puasa wajib niatnya harus sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah boleh sebelum terbit fajar, boleh setelah terbit fajar. Jadi misal sekarang bulan Ramadan. Jadi kalau umpamanya kita bulan Ramadan itu kan puasa wajib. Niatnya harus sebelum terbit fajar, sebelum subuh itu harus sudah niat gitu. Nah, kalau umpamanya kita puasa sunnah, puasa Senin Kamis, misal setelah subuh sampai jam 9 kita tidak makan dan minum, terus baru niat puasa, kita niat puasa baru jam 9 pagi ini, nah itu boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau umpamanya puasa wajib baru niat jam 9 pagi, itu tidak boleh gitu ya. Nah, rukun puasa selanjutnya meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi waktu puasa itu kan kita menahan dan mencegah. Jadi yang dimaksud ini kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulainya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika puasa? Pertama, A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Murtad atau keluar dari agama Islam. C. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, yang C ini kan tadi dibahas di ayat surat Al-Baqarah tadi. Jadi kalau umpamanya suami istri itu sedang berhubungan, boleh dilakukan di malam hari, tapi kalau siang waktu puasa itu tidak boleh. Nah, D. Keluar darah haid atau nifas. Jadi kalau umpamanya perempuan dia tiba-tiba sore-sore jam 4 dia keluar haid, nah puasanya batal gitu. Kemudian E. Keluar mani atau mazi yang disengaja. Jadi laki-laki itu ada kalanya dia keluar mani yang biasa disebut mimpi basah. Jadi ketika dia mimpi basah itu yang keluar itu mani. Jadi kalau umpamanya laki-laki keluar mani dengan sengaja, itu batal puasanya. Tapi kalau umpamanya keluar mani tidak sengaja, itu puasanya tidak batal. Jadi kalau umpamanya dia tidak sengaja keluar mani, langsung mandi besar, langsung mandi wajib, terus meneruskan atau melanjutkan puasanya gitu ya. F. Merubah niat puasa. G. Hilang akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Jadi dari A sampai G ini hal-hal yang membatalkan puasa menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama gitu ya. Kemudian hal-hal makruh ketika puasa. Jadi apa sih itu makruh? Makruh itu hal-hal yang lebih baik ditinggalkan, tapi jika dilakukan itu tidak apa-apa alias tidak dosa gitu ya. Yang pertama, A. Berkumur-kumur yang berlebihan. Jadi kalau berkumur-kumur
dia kan takutnya ada yang masuk ke tenggorokan, jadi maka dari itu hukumnya itu makruh gitu. Soalnya kan kalau umpamanya puasa tidak boleh makan dan minum gitu. B. Menyekat gigi dan bersiwak. Nah, maksudnya sama kayak tadi, ditakutkan masuk ke tenggorokan. C. Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Nah, ini kan ini ditakutkan pada saat mencicipi sedikit-sedikit itu ada yang tertelan, maka dari itu makruh. D. Memperbanyak tidur ketika puasa. Nah, sebenarnya tidur itu kan ada perkataan tidur ketika puasa itu dapat pahala gitu. Nah, soalnya kenapa? Agar daripada gibah, daripada melakukan hal-hal yang berbuat dosa, itu lebih baik tidur. Makanya dikatakan tidur saat puasa itu dapat pahala. Tapi kalau kebanyakan tidurnya itu juga nggak bagus. Lebih baik zikir, lebih baik sholat sunnah, lebih baik baca Quran, lebih baik bantu orang tua, bantu saudara dan lain sebagainya, kerjain tugas atau lain-lain gitu. Jadi kalau kebanyakan tidurnya itu sama saja ya. Berbekam atau disuntik. Jadi kenapa kok bisa makruh bekam sama disuntik? Nah, ditakutkan itu lemas. Jadi ada beberapa orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah, kalau umpamanya dibekam atau disuntik dia lemas gitu. Jadi makanya daripada lemas, mending bekam atau suntiknya itu dilakukan waktu tidak puasa gitu. Nah, yang terakhir hikmah puasa. Jadi ketika kita puasa itu ada pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, membentuk manusia yang bertakwa. Nah, jadi kan puasa menahan diri dari hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Nah, bentuk menahan diri kita ini bisa membantu diri kita untuk lebih bertakwa gitu. Terus puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Nah, karena kita sudah terbiasa menahan diri, jadi kita bisa membentengi diri dari nafsu-nafsu birahi manusia gitu. Jadi maka dari itu kalau umpamanya ada godaan setan, karena kita sudah terbiasa menahan diri, kita terbiasa puasa, jadi kita terbiasa untuk menahan diri kita dari godaan-godaan setan. Nah, selanjutnya hikmah yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah, waktu puasa kita merasakan lapar, haus. Nah, dari sini kita sama saja merasakan lapar dan hausnya kaum fakir miskin. Jadi fungsinya puasa biar kita bisa bersyukur, kita diberi kenikmatan, kita diberi rezeki yang cukup gitu. Maksudnya gitu. Yang keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan gitu. Jadi kok bisa kejujuran? Kenapa? Nah, waktu kita sendiri, kita makan apa enggak, kita jujur apa enggak gitu. Disiplin kok bisa? Kan ada waktu-waktunya, ada waktu buka dan waktu sahur, ada mulai terbitnya fajar, mulai tidak dibolehkan buat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita disiplin apa enggak itu. Jadi puasa itu sama saja melatih kedisiplinan kita. Terus habis itu yang kelima, mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama hingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Jadi ini mirip-mirip dengan poin ketiga. Jadi karena kita itu merasakan lapar dan haus, kita merasa berbelas kasih kepada sesama gitu.
Jadi karena belas kasih ini kita sedekah, uhahnya kuat, persatuannya lebih kuat gitu ya. Kemudian dapat memelihara kesehatan. Jadi kalau mamanya teman-teman itu searching ya di Google, manfaat-manfaat puasa bagi kesehatan, sudah pasti banyak. Kemudian diantaranya itu apa? Membersihkan lambung gitu. Diantaranya itu membersihkan dan mengistirahatkan lambung diantaranya ya. Kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, kok bisa dapat mengendalikan hawa nafsu? Ya tadi itu definisi puasa, kita menahan diri atau mencegah gitu, menahan diri kita dari nafsu gitu. Kemudian yang terakhir, diampuni dosa-dosanya. Nah, sudah pasti ketika kita puasa banyak ampunan dari Allah gitu. Nah, sebenarnya pesan moral yang diambil dari puasa ini lebih dari ini, cuman diringkas. Poin-poin pentingnya itu ada 8 ini begitu ya, gitu. Jadi sampai di sini materi kita tentang puasa. Diharapkan teman-teman banyak mengambil pelajaran dan manfaat dari materi ini gitu. Setelah ini dirangkum, dicatat di buku tulis, jadi bisa dipakai buat belajar ulang nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.